Bab 748. Aku sudah menemukan cara. Setelah Audrey Han bangun, dia terus duduk di sisi tempat tidur dengan dua bantal di belakangnya, matanya kosong, entah sedang kemana dia melihat. Siskasu menuangkan secangkir air hangat dan menyerahkannya padanya. Audrey Han tidak menjawab. Siskasu hanya bisa menghela nafas ringan, meletakkan cangkir di tangannya, dan menjelaskan, sebenarnya, Tuan Muda Ye sekarang bukan lagi Tuan Muda Ye yang dulu. Tepatnya, dia sudah bukan Golden Ye lagi, namanya sekarang adalah Koldi Yuchi. Koldi Yuchi. Audrey Han menggumamkan nama itu dalam diam, merasakan pahit di mulutnya. Jadi, kamu memberitahuku bahwa dia tidak mengenaliku sekarang, bukan hanya dia tidak mengenaliku, tapi namanya juga berubah, menjadi Koldi Yuchi. Aku tidak bisa menerimanya, dan aku tidak mau percaya, kalian pasti salah menemukan orang, Golden Ye ku tidak mungkin tidak mengenaliku. Siskasu, Nona Audrey, tapi begitulah kenyataannya. Seharusnya Tuan Muda Ye tidak mengganti namanya sendiri, dia tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa. Audrey Han memejamkan mata, kamu pasti menemukan orang yang salah. Siskasu menghela nafas lagi, apa yang dipikirkan Nona Audrey? Kamu merasa hal ini tidak bisa dipercaya, tapi dengarkan analisisku. Dia tidak mengiyakan, tetapi dia juga tidak menolak. Siskasu menjelaskan dengan lembut, aku ingin tahu apakah Nona Audrey pernah mendengar tentang amnesia. Ujung jari Audrey Han bergetar, dia menoleh untuk melihat Siskasu. Maksud kamu? Siskasu mengangguk. Iya, kondisi Tuan Muda Ye adalah amnesia. Kalau tidak, berdasarkan perasaannya terhadap Nona Audrey, tidak akan pernah terlupakan. Saat pertama kali kami menemukannya, dia bahkan tidak mengenal kami sama sekali. Kami juga tidak tahu apa yang terjadi dalam kecelakaan pesawat itu, tapi pasti otak Tuan Muda Ye mengalami trauma, makanya bisa melupakan ingatan di masa lalu. Trauma otak. Bibir putih Audrey Han bergetar, dia masih merasa tidak percaya. Aku telah berkonsultasi dengan ahli medis tentang situasi ini. Ada banyak kemungkinan cedera otak parah. Amnesia adalah salah satunya. Melalui berbagai penampilan Tuan Muda Ye kepada Nona Audrey, kami sekarang menilai Tuan Muda Ye menjadi amnesia. Tapi, amnesia juga bukannya tidak bisa membaik. Tetapi tidak ada obat khusus dalam pengobatan. Orang dengan amnesia perlu lebih banyak bergerak dengan orang yang mereka kenal sebelumnya, dan pergi ke lingkungan yang familiar. Dengan metode stimulasi ini, kamu dapat membuat orang amnesia perlahan mengingat kembali ingatan di masa lalunya. Jika pasien tidak tahan, harus coba berkali-kali. Maksudmu? Jika aku membawanya pulang, atau jika aku sering berkeliaran di depannya, apakah mungkin untuk merangsangnya untuk mengingat semua hal di masa lalu? Kata-kata Siskasu ini memberi Audrey Han sedikit harapan, dan raut mata kosong itu sekarang lebih cerah. Sedikit kecewa juga hal yang bagus. Orang-orang selalu memiliki beberapa pemikiran untuk membuat hari mereka lebih bermakna. Siskasu mengangguk, bisa dibilang begitu, tapi tidak mutlak. Tapi Nona Audrey, banyak hal yang akan terbayar selama kamu bekerja keras. Seperti sebelumnya, beberapa keluarga menyerah mencari orang hilang, lalu, tidak peduli apakah orang yang hilang itu hidup di dunia ini atau tidak ada di dunia ini, karena keluarganya telah menyerah, maka tidak ada kesempatan untuk melihat orang ini lagi. Tapi kita tidak menyerah, dan kita akhirnya menemukan Tuan Muda Ye, jadi, selama Nona Audrey bersedia bekerja keras, aku yakin Tuan Muda Ye akan segera mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Kata-kata ini sangat indah, apalagi bagi Audrey Han yang kini terjebak di wilayah abu-abu, tak pelak lagi ini menambah banyak warna di dunianya. Audrey Han duduk tegak, tapi aku punya masalah sekarang, dia tidak mengenaliku sekarang, bagaimana caraku sering muncul di hadapannya. Ini memang masalah. Siskasu memikirkannya dengan serius. Melihat Audrey Han masih mengerutkan kening, dia tidak bisa menahan senyum, seharian belum makan,
bagaimana kalau Nona Audrey turun ke kantin bawah dan makan sedikit, tidur, mungkin saja besok ketemu caranya. Bisakah kamu mendapatkan caranya setelah tidur? Meskipun Audrey Han berpikir ini tidak mungkin, dia tetap tidak ingin membuat bayi di dalam perutnya kelaparan, jadi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Oke, kalau begitu turun dan makanlah. Sebenarnya, dia tidak secemas seperti sebelumnya. Karena dia telah menemukan Golden Ye. Meskipun dia lupa tentangnya, tapi selama dia berdiri di depannya dalam keadaan sehat walafiat, juga memastikan dia masih hidup. Ini adalah hadiah terbesar dari Tuhan. Adapun yang lain, dia bisa memikirkan cara untuk mengubahnya perlahan. Bukankah itu hanya amnesia? Dia pasti akan memikirkan cara untuk mengingatkan Golden Ye tentang dirinya. Pagi-pagi keesokan harinya, Audrey Han dan rombongannya pergi ke depan gedung Yuchis Corp. Kali ini Audrey Han tidak turun dari mobil. Dia duduk di dalam mobil dan melihat gedung di depan melalui jendela kaca. Golden Ye sekarang dipanggil Goldie Yuchi, dia akan muncul di sini, sepertinya keluarga Yuchi yang menyelamatkannya, kemudian memberinya nama itu. Hanya saja, karena dia diberi nama itu, ada kata Gold-nya, sepertinya dari awal dia tahu nama aslinya. Kini setelah dia mengetahui nama aslinya, dia harus mengetahui sederet kejadian yang menimpanya. Tapi kenapa, orang-orang dari keluarga Yuchi masih memilih untuk memakaikan nama keluarga Yuchi ke namanya dan membiarkan dia tinggal di sini? Mungkinkah karena keluarga Yuchi tidak memiliki ahli waris? Audrey Han mengerutkan bibirnya dan mengerutkan keningnya. Audrey Han meliriknya ke samping, apakah kamu sudah memikirkannya? Jika kamu secara paksa mengenali itu keluarga tapi dia tidak mengenalimu sepenuhnya, mungkin kejadian kemarin akan terulang kembali hari ini. Kemarin dia berdiri di samping dengan dingin, membiarkan kedua pria itu mengikatnya, tidak peduli bagaimana dia menangis, dia berbalik dan pergi seolah-olah dia tidak mendengarnya. Jika adegan seperti itu terjadi lagi, Audrey Han tidak yakin apakah dia bisa tahan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, "Kak, jangan khawatir, aku tidak akan begitu impulsif lagi." Bagaimanapun juga, Golden Ye tidak mengenalinya karena cedera otak yang parah, itu tidak bisa dianggap sebagai salahnya. Dia bisa bertahan hidup saja adalah suatu keberuntungan. Audrey Han tersenyum sedikit, dan menyambung kata-katanya sendiri, "Aku sudah terpikirkan caranya." Audrey Han dan Siskasu. Hanya saja, metodeku akan sangat lambat, dan aku tidak bisa kembali ke Tiongkok untuk saat ini. Setelah berbicara, Audrey Han menatap Audrey Han dan menggigit bibir bawahnya dengan ekspresi kusut. Sedangkan Audrey Han tampak tenang, seolah-olah dia sudah menduga caranya saja, dia berkata dengan datar, "Karena orang itu telah ditemukan, apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Selama itu tidak menyakiti diri sendiri, kakak akan mendukungmu. Adapun kembali ke Tiongkok atau tidak, untuk sementara kamu tidak perlu kembali, masalah dalam negeri akan kakak urus semuanya." Audrey Han awalnya mengira dia akan membantah, atau mengajukan pertanyaan, tetapi dia